Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Saudara, dalam budaya yang sangat mengedepankan penampilan dan citra diri, bagaimana sih kita dapat tetap autentik ketika banyak orang berusaha untuk menjadi seseorang yang mereka tidak sebenarnya? Ada banyak orang, saudaraku, kehilangan integritas mereka, mengamati dan menipu orang lain tanpa memegang janji mereka. Jadi, bagaimana kita bisa tetap menjadi diri sendiri yang sejati? Satu-satunya cara adalah kita harus memprioritaskan persetujuan Tuhan daripada persetujuan orang lain, anggapan Tuhan daripada anggapan orang lain. Ini adalah satu-satunya cara, saudaraku, untuk kita memiliki integritas yang kuat. Jika kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan, maka sebenarnya kita akan selalu melakukan yang benar. Namun jika kita lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, yang orang lain katakan, yang orang lain anggap, tentu kita akan sering salah. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, dengan kita memprioritaskan kehendak Tuhan, kita akan dapat membedakan apa yang benar dan tidak benar dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 menuliskan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudaraku, satu-satunya cara untuk mengetahui persetujuan Tuhan dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita adalah dengan membaca Alkitab. Juga tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudaraku, kita harus senantiasa terhubung dengan firman Tuhan. Jika tidak, saudara, kita tidak akan memiliki kekuatan dan daya tahan untuk menjalani hidup ini dengan integritas. Jika kita melewatkan saat-saat bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, bahkan hanya dalam beberapa hari, kita akan merasakan perbedaannya. Orang lain juga akan merasakannya. Kita akan gampang sekali untuk tersinggung. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa kita harus terus berhubungan dengan Tuhan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya melalui firman, agar kita dapat terus berbuah dan hidup dengan integritas. Jika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kehilangan hubungan lewat firman-Nya, kita tidak akan memiliki kekuatan rohani untuk menjelaskan firman Tuhan dengan jelas kepada orang lain. Kita juga tidak akan punya kekuatan untuk hidup di dalam integritas. Saudaraku, hidup dengan integritas itu butuh kekuatan rohani, karena apa yang benar seringkali tidak disukai banyak orang. Bahkan mungkin kita juga ya, kita akan merasa capek, letih untuk terus berusaha melakukan yang benar dan tetap menjadi autentik, menjadi diri kita sendiri. Kita berdiri di atas kebenaran. Jadi saudaraku, maka kita perlu diperlengkapi, kita perlu disegarkan. Kita akan mampu melakukannya dengan membaca dan mempelajari Alkitab sebagai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.